Wadzalika baitun. Baitun. Nah, jadi ini sebuah rumah, ya. Ini sebuah rumah dan itu ini sebuah masjid dan ini itu sebuah. Nah, jadi penggunaan ini dan itu. Hadza masjidun wa dzalika Baitun. dan dua-duanya dia sifatnya Muzakkar. Quran undurna ila surah ats-tsalitsah, hadis surah tsalitsah. Ma hadis surah? Ada hisonun. Udah. Nah, wa hadza Dalika himar. himar. Keledai. Jadi hadza hisanun wa dzalika himarun. Nah, jadi di sini untuk menunjukkan yang dekat ini adalah hisan. Adalah himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Oh ya, dan perhatikan di sini setelah dzalika dia tanpa ada alif lam ya, nggak ada alif lam. Jadi nggak boleh ada alif lam. Hadza masjidun dzalika. Jadi nggak boleh dzalika al-baitu tapi dzalika Baitun. Nah, jadi tanpa alif lam semua. Ya. Kemudian kita unzurna ila surah ar-rabi'ah. Apa itu surah? Kucing. Nah, masalah dzalika kalbun la dzalika Kipun. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dzalika, di sini dzalika berarti jawabannya Dalika. Kalau yang pertemuan kemarin ahadza kalb la hadza kipun. Tetapi kalau pertemuan sekarang kita mempelajari dzalika. Adzalika kalbun la dzalika kitun. baik ahsan tuna thumma al-khamis ma hadis surah Sorry. sari dzalika Dzalika sarirun. Sarir. sarirun tayyib ahsan tuna idzan mada hadhihi kaifiyatu istikhdam dzalika dan ini contoh-contoh cara menggunakan ismul isyarah dzalika kata tunjuk dzalika itu. Nah, seperti itu. Di halaman ini ada pertanyaan? Ada tanya. Hmm? Tadi kalau misalnya menunjukkan mengatakan kata surah itu maksudnya apa ya? Surah itu gambar. Oh, gambar. Tulisannya gimana? Unzurna ila surah. Lihat ke gambar ini. Suratun. Undurna itu lihat ya. Suratun. Suratun itu gambar. Unzurna ila surah. Lihat ke gambar ini. Undurna surah. Unzurna ila surah. Unzurna ila surah. Unzurna itu kata perintah untuk antunna. Antunna di situ kan banyak ya. Jadi unzurna. Tapi kalau untuk memerintah kamu perempuan saja satu orang berarti unzuri pakai ya. Unzuri ila surah. Unzuri itu untuk anti. Nanti satu orang ya. Kalau untuk kalian banyak Unzurna.
soal lagi? Hal adaikuna soal? Apakah kalian memiliki soal? Mafi? Fahim Fahimna. Insyaallah. Insyaallah fahimna. Ya, ahsantunna. Sofhat. Sofhat. Sofhatun. Ma makna sofhatun? Ini sofhat. Halaman. Sofha. Sofha. Juga, Pak. As-sofha 13 itu as-salisah asyarah. As-sofha as-salisah asyarah. Halaman 13 As-salisa asyara. as-salisah asyarah. Di situ ada gambar. Hunaka as-surah. Nah, as-surah al-ula. Ma hadhihi as-surah? Man huwa? Baris. Mudarrisun. Naam, sahih. Wa man huwa? Di surah Imamun. Imam. Kadzalika imam. Baik, ahsantunna. Idzan man hadza wa man dzalika? Siapa ini? Dan siapa Dan itu? Apa itu? Ada mudarrisun. Hadza mudarrisun. Kadzalika imamun. Kadzalika imamun. Baik. Anak af'al wa antunna ajibna. Saya bertanya dan kalian menjawab ya. Man hadza wa man Ada mudarrisun. Kadzalika imamun. Baik, ahsantunna. Jadi kalau ada pertanyaan man hadza, jadi jawabannya hadza mudarrisun. Man dzalik. Mereka imamun. Namun, jadi harus seragam ya. Hadza sama hadza dan dzalika dengan dzalika. Jadi man ya, pertanyaannya menggunakan man. Bertanya tentang Orang. orang. Kalau bertanya tentang apa namanya barang atau tentang hewan itu madzalika ya. Di sini. Kalau ma itu ghairu akil. Bisa benda. Kalau man itu untuk pertanyaan yang akil, Akil berapa? pertanyaan ghairu akil, tidak Akal. baik. Madzalika ajibna ya talibat. Madzalika Zalika hajarun. Kadzalika hajarun. mana hajar. hajar? Apa itu arti hajar? Batu. Hajar. Batu. Nah, jadi madzalika dzalika hajarun. Hajarun. Dan nakul bil lughatil arabiyyah batu itu hajarun. Jadi hitam Batu hitam. batu itu adalah hajarun. Hajarul aswad ya. Hitam berarti hajarul aswad itu. Nah, kemudian surah as-sabiqah. Adalah sukarun. Wazalika Gula. Ada Labanun. Zalika labanun. labanun. Labanun susu. Ada sukar. Zalika labanun. Baik,
Iqra'na hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukarun. Jadi ini adalah sebuah bulan. Dan itu adalah susu. Itu adalah susu. Laban. Wal'an Susu laban. laban itu susu. Kali laban, susu, sukar, gula, marun. Atau juga bisa halibun. Jadi ada dua, susu itu bisa labanun, bisa halibun. Halibun itu juga bisa susu. Halibun. Halibun pakai ya, halibun. Wal'an iqra'na waktubna, ana aqra wa antunna radidna wara'i. Saya baca dan kalian mengikuti di belakangnya ya. Baik, Rakmul awal sami'na wa radidna. Hadza sukarun dzalika labanun. Hadza Sukarun wa dzalika labanun. Ahsantuna. Asani, Musani. Man dzalika imam. Imamun. Baik, ar-raqmu tsalits. Adzalika qittun la dzalika kalbun. Adzalika Kitabun la dzalika kalbun. Kalbun itu ayam. Ar-raqmu ar-rabi. Ma hadza? Hadza hajarun. Ma Baik, ahsana. Wal'an iqra'na hadhihi al-kalimat wahidan fawahidan. Sekarang ya, baca. Awalan Ibu Ais, tafadhali iqra'i al-kalimat al-jumlah. Yang mana? Oh ya. Ada sukarun. Wadzalika labanun. Mandalika dalika imamun. Baik. Adzalika kitun la dalika albun. Ma Baik. ada hajar. Ibu Ida, tafadhali. Hajar baca nggak pakai arok. Iqra'i al-kalimat. Udah. Al-jumlah. Yang mana? Ibu Baru keluar, masuk lagi. Yang mana? Ida. Iqra'i waktub. Ada. Tafadhali. Dibaca yang ini. Sudah jelas suaranya? Nah, Ibu Ida, terdengar dengan jelas atau tidak? Baik, mungkin dahulu silahkan tafadhali Ibu Nur Aini, iqra'i jumlah mufidah. Iqra'i waktu
Man dzalika dzalika imamun. Nah, Adzalika kitun la hadza hajarun. طيب حسنا أحسنتي بارك الله فيك. طيب والآن Ibu Titi تفضلي اقرأي الجملة. Ada sukarun wadzalika labanun. Man dalika imamun. Imamun. Adzalika kitun la dalika kalbun. Ma hada hajarun. طيب أحسنتي بارك الله فيك. والآن Ibu Tuti تفضلي. Ada sukarun wadzalika labanun. Man dalika imamun. Adzalika kitun la dalika kalbun. Ma hadza hajarun. طيب أحسنتي بارك الله فيك. ثم بعدها Ibu Jai تفضلي اقرأي الجملة المفيدة. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Man dzalika imamun. Adzalika kitun la dzalika kalbun. Ma hadza hajarun. طيب أحسنتي Ibu Jai وبارك الله فيك. والآن اقرأي Ibu Maryam. حاضرة. تفضلي اقرأي الجمل المفيدة. هذا سكر وذلك لبن. من ذلك إمام. أذلك قط لا ذلك كلب. ما هذا حجر. شكرا. أحسنتي بارك الله فيك. والآن أختي ميري محمود تفضلي. حاضرة. هذا سكر وذلك لبن. من ذلك إمام. أذلك قط لا ذلك كلب. ما هذا حجر. طيب أحسنتي شكرا بارك الله فيك. Iqra'i Ibu Ika. Sudah siap Ibu Ika? Ya. Bismillah. Hadza zalika imamun. Iza zalika kitun la zalika kalbun. Ma hadza sama Ukhti Rosita. Tafadhali iqra'i. Hada sukarun wa dzalika labanun. Adzalika kitun dzalika imamun. Ma hada hajarun. Tayyib, syukran Rasmayanti. Karun wa dzalika labanun. Man dzalika imamun. Adzalika qitun la dzalika kalbun. Ma hadza wal akhirah Ukhti Tifah. Tafadhali. Hada sukarun wa dzalika labanun. Man dzalika imamun. Adzalika kitun la dzalika kalbun. Ma hada hajarun. Baik, ahsantunna barakallahu fikunna. Alhamdulillah semuanya sudah membaca ya. Sekarang
kita mempelajari al-kalimatul jadidah. Ma makna al-kalimatul jadidah? Baru. Baru. Kalimat baru. kata baru. Jadi di darsu asani di situ ada kosakata baru. Yang pertama imamun. Haya iqra'na. Imamun. Namun. Hajarun. Harun. Labanun. Alhamdulillah hadhihi al-laila nahnu nata'allam al-kalimatu al-jadidah arba'u kalimat. Imam Hajarun. Karun. Labanun. Imamun. Labanun. Nah, Imamun hajarun sukarun labanun. sama yang apa namanya yang minggu yang kemarin misalnya ada dikun. Apa itu dikun? Ayam jago. Ayam jago. Ada kitun. Apa itu kitun? Kucing. Ada kalamun. Pena. Pen. Ada maktabun. Apa makna maktabun? Makna meja. Meja. Wa madanakul keranjang. Sarirun. Sarirun. Apa sapu tangan? Sapu tangan. Mindilun. Mindilun. Lun. Kalau kemeja? Komisun. Nah, itu alhamdulillah ya. Jadi kita 2 pekan ini mempelajari banyak sekali kalimat ya, jumlah mufidah. Kalimat jadidah. Jadi kalau bisa ditulis ya, misalnya pertemuan ini kita belajar kalimat apa yang baru, terus artinya apa gitu kan, biar selalu diingat. Nantakil ila safhah ba'daha. Ustaznya kok bilangnya kalimat bukan kata. Kalimat kan ada kata. Kitabun itu kan kalimat ya. Kalau misalnya hadza dikun itu kalimat, tapi kalau kata itu kan yang satu ya, dikun itu kata al-kalimat. Laisa mufradat. Ya mufradat juga bisa. Mufradat itu kosakata sama aja. Al-mufradat al-jadidah. Al-kalimah al-jadidah. Kata baru. Kata baru. Kata baru ya. Nah, jadi nanti insya Allah kalau apa namanya kita sudah pertengahan kita di buku Durusul Lughah ini ada 23 bab ya, insya Allah ya. Jadi di pertengahan kitab, jadi sekitar kita mempelajari 10 atau 11 atau 12 ya bab. Nanti ada kalau ingin kenaikan level ada ujian sertifikasi. Jadi ujian sertifikasinya itu insya Allah nanti menghafal 100 kosakata. Nah, jadi kalau misalnya sudah yakin bisa mengikuti ujian sertifikasi, nanti bisa naik level yang kedua insya Allah. Nah, jadi oh ya, mumpung ingat ya, jadi insya Allah nanti BBAKI akan mengadakan lomba video testimoni. Meskipun kita masih baru ya bergabung di BBAKI 2 minggu yang lalu, tidak masalah kalau ikut serta dalam perlombaan ini. Jadi video testimoni di situ ada kisi-kisinya. Dalam video tersebut kita menyebutkan nama, kemudian asal, kemudian pekerjaan, berapa lama belajar di BBAKI, meskipun kita belajarnya cuma sebentar tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya yang kelima itu kesan dan pesan, pengalaman belajar di BBAKI itu seperti apa. Jadi nanti insya Allah video yang bagus nanti akan diseleksi ya, diseleksi dulu dan akan diunggah ke channel YouTube-nya BBAKI. Jadi nanti gitu, insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi mengajak teman-teman yang lain untuk
menonton video tersebut gitu. Jadi nanti insya Allah akan di-share di grup ya. Itu pengumumannya. Jadi mumpung ingat nih insya Allah. Nanti kalau nggak salah akhir pengumpulan itu bulan ini, akhir bulan ini. Jadi nanti videonya dikumpulkan ke ustazahnya masing-masing. Gitu. Jadi semangat ya mau mengikuti perlombaannya. Insyaallah Ustazah. Insyaallah Saja Ustazah. itunya apa sih data apa yang apa sih Nanti kita pakai perkenalan bahasa Arab diri. bicaranya atau Indonesia. perkenalan diri, nama, Ya, jadi itu kisi-kisinya ya, kisi-kisi tapi dalam belum video ya. tersebut. Baru kisi Keenam. Kemudian hasilnya. Dan yang ketiga itu pekerjaan. Jadi ini sebenarnya ibu rumah tangga. Oh, ternyata meskipun ibu rumah tangga masih semangat belajar gitu kan. Ataupun nanti mungkin ada profesinya pun masih semangat belajar bahasa Arab gitu kan. Jadi ini bukan menyebutkan profesi ya. Kemudian keempat itu berapa lama belajar di BBAKI. Kemudian yang terakhir kesan dan pesan seperti itu. Dan itu sebenarnya diminta dalam dua bahasa, bahasa Indonesia, video dalam berbahasa Indonesia. Karena kita masih baru ya bergabung, jadi mungkin sulit untuk berbahasa Arab, cuman tidak apa-apa kalau mau berusaha. Jadi sebenarnya videonya itu video motivasi gitu, mengajak teman-teman yang lain untuk belajar di BBAKI. Ada pertanyaan lagi? Ustazah, sini kita Rasyditnya? ya kayak subkarun gitu. Oh iya, jadi subkarun. Nah, tetapi kalau di dalam bahasa Arab dia tanpa ada ikhfa ya. Nanti kan misalnya ada Manzalika gitu. misalnya kan ada manjada wajada. Jadi nun mati bertemu dengan jim. Itu tidak manjada tapi manjada wajada. Tetapi kalau ada tasydid dia tetap ditekan subkarun. Karena nanti kalau nggak ada tasydidnya akan berbeda maknanya gitu. Iya. Bisa kita lanjut ke ada salif. Pelajaran ketiga. Insya Allah ya. Nah, jadi ada salif itu tentang alif lam. Nah, kalau di awal dan tsani itu tanpa alif lam. Kalau di ada salis di sini kita mempelajari alif lam. Misalnya baitun menjadi al baitu. Nah, jadi di sini ketika dia tanpa alif lam, dia harokatnya dhammatain, baitun. Nah, baitun. Tetapi kalau ada alif lam, dia dihapus menjadi al bait. Al-baitu. 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 Summa qalamun menjadi al-qalamu. Al-qalamu. Qalamun. Kemudian kitabun menjadi Al-kitab. jamalun menjadi Al-jamal. jamalun ini apa ya artinya ya? Unta. Unta. Nah, jadi unta. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan alif lam? Nah, ini ada gambar nih. As-surah. Ma hadhi as-surah? Lam. Al-qalam. Qalamnya Al-qalamu Maksurun. maksurun. Artinya pena itu patah. Nah, jadi ketika kita menggunakan alif lam,
Manfaat dari alif lam itu adalah menunjukkan ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang diketahui. Jadi kalau kita menggunakan al-qalamu berarti artinya pena itu tanpa kita menggunakan zalika. Kalau misalnya kita pakai zalika tanpa alif lam, zalika qalamun, itu pena. Kalau kita menggunakan al-qalamu itu sudah menunjukkan itu. Seperti itu. Jadi makanya Pena yang patah. ya nggak boleh pakai alif lam. Al-qalamu itu nggak boleh karena zalika itu. Nah, jadi double. Makanya kalau misalnya udah Dalikal kita bula raiba fi. zalika kitabun la raiba fi itu kan. Berarti kitabun bukan kitabul la raiba fi. Jadi kalau misalnya al-qalamu dia tanpa ada alif lam, tanpa ada dzalika. Tetapi artinya pena itu patah. Patah itu maksurun. Kemudian kita perhatikan lagi harokatnya ya, akhwat. Al-qalamu dia harokatnya dhammah. Al-qalam. Dhammah ya. Maksurun, dan yang kedua dia tanpa alif lam. Berarti harokatnya Tanwin, patah. Tanwin. Al-babu maftuhun. Al-qalamu maksurun. Pintu itu Ini kalau di terbuka. dalam bahasa Arab dia sebagai mubtada. Al-qalamu sebagai mubtada. Muftada. Oh, berisik banget. Mubtada Udah berapa sih? kalimat isim kata benda yang terletak di awal. Mubtada. Dan maksuru dia sebagai khabar. Khobar atau keterangan ya? Kata keterangan. Jadi keterangan dari si al-qalam tadi. Nah, kalau kita menyebutkan al-qalamu saja, pena itu tidak diketahui. Pena itu warna merahkah, atau pena itu warna hijau, atau pena itu jadi kita menambahkan maksurun di sini sebagai kabar dari al-qalam. Al-qalam maksurun berarti pena itu patah gitu. Jadi maksurun ini sebagai kabar dari si pena. Al-qalamnya. Nah, jadi seperti ini ya. Tartibnya, susunannya. Jadi susunannya yang pertama, isim yang pertama pakai alif lam, isim yang kedua tanpa alif lam. Al-qalamu maksurun. Maksurun. Fahimtuna? Fahimna. Allah fahimtu. Baik, ahsantuna. Tsumma unzurna ila surah ats-tsalitsah. Ila surah ats-tsaniyah. Ma Al-babun Maftuh. kunci ya? Kunci. Kenapa itu? Al-babu Pintu Jadi al-babu maftuhun. Maftuh itu artinya terbuka. Nah, selain kita perhatikan alif lam, di situ kita perhatikan al-babu dia sifatnya muzakkar. Jadi khabarnya juga harus Muzakkar. keduanya dia tanpa tak marbutoh, ya kan? Nah, jadi harus sama. Kalau misalnya dia di awalnya tanpa tak marbutoh, berarti di yang kedua pun dia tanpa tak marbutoh. Jadi al-babu maftuhun. Hayya iqra'na. Al-babu maftuhun. Maftuhun. Al-babu Maftuhun. Nah, jadi yang pertama dia pakai dhammah, yang kedua dia pakai dhammah. Baru maftuhun. Artinya itu Terbuka. Nah, jadi Itu terbuka. sebagai mubtada, maftuhunnya dia sebagai khabar. Mafhum?
Insya Allah. Ya Allah, nggak ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada ya. Hampir semua itu ujungnya domah sayin ya Ustazah. Ya, betul. Dia katain. Ya. Ustazah, Ya. mau bertanya. Tadi kan perbedaannya antara zalika dan bersanding ya Ustazah ya? Ya, nggak boleh bersanding. Tadi sempat disebut tuh sama teman. Untuk Quran surat Al-Baqarah ayat Iya. ya itu zalikal kitabu. Itu gimana Ustazah? Itu gimana? Al-Kitabu. Iya, itu di surat Al-Baqarah pakai alif lam ya? Iya. Iya. Alif lam. Zalikal kitab. Zalikal kitabu. Soalnya dibaca jelas ya. La raiba fi. Iya ya, di situ tanpa alif lam karena di situ ada alif lamnya ya. Iya. Oh ya, mungkin karena di situ dia ingin menjelaskan tentang Al-Qur'an. Al-Kitabunya di situ Al-Qur'an ya. Iya, Jadi ingin menjelaskan bahwa Alkitabnya di situ Al-Qur'an. Jadi dia memakai alif lam. Tapi sebenarnya kalau secara secara penggunaan itu jarang sekali ada zalika, ada alif lamnya. Jadi itu lebih ke buat penguatan ya Ustazah ya? Lebih Ya, ke penguatan. Untuk menjelaskan dan mentakkid kalau Alkitabnya itu adalah Al-Qur'an. Umum. Syukran Ustazah. Nastamir ila Ar-Rabi'ah. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Hayya iqra'na. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Ma mana al-waladu jalisun? Siswa duduk. Duduk dan pengajar. Dan guru berdiri. Iya. Anak laki-laki. Anak laki-laki duduk dan guru berdiri. Anak, jangan lupa itunya. Anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu duduk. Dan guru itu berdiri. Jadi jalisun waqifun. Jadi al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Nah, di sini ini ada contoh-contoh cara penggunaan mubtada, bukan penggunaan ya, cara penyusunan dari mubtada dan khobar. Yang awalnya alif lam dan yang keduanya dia tanpa alif lam. Boleh dibaca ya yang nomor 1 sama nomor 2. Wahidan fawahidan. Ibu Ais, tafadhali iqra'i ar-raqmul awal wa raqmu ats-tsani. Ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Jadidun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kursiyun mabsur. Al-himaru sogirun wal hisonu kabirun. Baik, syukran ya Ibu Ais. Summa ba'daha ar-raqmu tsalits wa rabi Ibu Maryam. Apa Ustazah tulisannya? Al-kursi. Al-kursiyun maksurun wal mandilun wasikhun. Al-mindilu. Al-mandilu wasikhun. Wasikhun. Ma mana wasikhun? Luas, luas ya. Oh, kalau luas itu wasi'un. Kalau wasikhun? Bahasa ya apa?
Kotor. Kotor ya Ustazah, kotor. Kotor. Al-mindil kemarin apa mindil? Sapu tangan. Itu kotor. Nah, syukran Ibu Maryam. Summa al-khamis wassadis Ibu Nuraini. Ya. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Baik, syukran. Summa ar-raqmu sabi' wa raqmu ats-tsamin. Ibu Rasmayanti. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Khafifun, tayyib. Syukran. Summa at-tasi wal ashir. Ibu Titi. At-tasi. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru Tapi 9. maaf sabar. Dan Abanu harun al-qamisu nadifun. Baik, syukran. Summa Ibu Tuti. Kita kembali ke nomor 1 dan nomor 2. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kathirun. Baik, syukran Ibu Tuti. Ma ba'daha Rosita, Ibu Rosita. Ya, arak mustalit warak murabi. Al-kursiyun maksurun. Siyu. Al-kursiyu ya. Al-kursiyu maksurun. Al-mandi. Al-mindilu. Al-mindilu wasihun. Wasih. Mindilu wasihun. Baik. Syukran. Summa ba'daha Ibu Ika. Ar-raqmul khamis wa raqmus sadis. Al-ma'u baridun. Barid. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Tayyib. Yakfi. Syukran. Summa ba'daha Ibu Jai. Arak mustabi warak mustamin. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru sakilun wal waraqu khafifun. Khafifun. Ma mana khafif? Apa arti khafif? Khafif itu lawan kata dari sakilun. Ringan ya, Ustazah. Nah, kalau al-hajar sakilun, Ringan. al-hajar batu itu Berat. Wal waraqu khafifun. Mana waraq? Waraqu Apa itu? Syajarah. Al-waraqu fi syajarah. Apa sih? Nggak tahu, Ustazah. Napas saja. Daun. Oh, daun. Daun ringan. Jadi kalau al-hajaru sakilun wal waraqu khafifun. Khafifun. Wal Ibu Mary. Tadi ar-raqmu Harun al-qamisu nadhifun. Harun. Nadhifun al-qamisu nadhifun. Bersih. Azib. Suci.
Nazib Lawan katanya tadi apa? kotor. Nazif? Wasihun. Wasikhun. Nah, tayyib. Diulang Ustazah, Apa? Ustazah, artinya tadi. Diulang artinya tadi. Harun panas ya? Panas. Nadif? Nah, dia lawan katanya apa? Tadi ya. Nazif pun bersih. Nazif pun bersih. Al-labanu harun. Dia lawan katanya apa? Harun. Nazif. Harun aja. Kalau nazifun dia lawan katanya Wasihun. wasikhun. Kalau nazifun lawan katanya thaqilun. Thaqilun. Khafifun. Kalau qaribun Saidun. baik. Saghirun. Baru lama apa? Qadimun. 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 Kalau qadimun baru ya? Jadi baru. Qadidun baru. Lama. Qadidun lama. jadi di sini udah ada lawan katanya semua ya. Kemudian yang terakhir Ibu Tifah. Ibu Tifah baca yang nomor 1 sama nomor 2. Al-kidimu sohir wal-hisanu kabirun. Baik, alhamdulillah. Qara jadi fahimtunna ma'i hadhil kalimat. Sudah paham semua dari ini? Warakun tadi apa? Al-waraku mana? Al-waraku Ini apa Ustazah? Gak kedengeran. Isyajarah. Daun. Al-waraku daun. Fisyajarah. Yang ada di syajarah. Apa mana syajarah? Kuriyun. Kurun. Maksudnya tadi apa Ustazah? Oh iya sih, patah. Nah, jadi ini contoh-contoh cara susunan kalimat dari mubtada dan khobar. Jadi di awalnya dia selalu pakai alif lam dan khobarnya dia tanpa alif lam. Nah, jadi ketika misalnya ini al-himaru shaghirun. Wa di situ waw kan ada dan berarti kembali lagi al-hisanu kabirun. Nah, jadi keledai itu kecil dan kuda itu besar. Begitu. Misalnya ini al-baitu qaribun wal masjidu baidun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Nah, seperti itu. Jadi ini cara penggunaan atau susunan dengan menggunakan alif lam, mubtada dan khobar. Ada pertanyaan? Qaribun. Ada khobar. Nafi, hal fahimtunna jami'an? Insyaallah. Insyaallah paham. Soal? Ya, al-yawma hadhihi al-lailah ta'allamna ad-dars ats-tsani wa ad-dars ats-tsalits. Dan jadi malam ini kita sama-sama mempelajari ad-dars ats-tsani, pelajaran yang kedua dan
pelajaran yang ketiga, zalika dan Islam. Cara Mubtada khobar. mubtada dan khobar. Alhamdulillah, mafi soal. Nggak ada pertanyaan? Mafi insyaallah. Semua ya, insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi meskipun kita baru 2 kali pertemuan ya, jadi jangan jangan bersantai-santai. Jadi tetap harus semangat belajar, semangat untuk menghafal, supaya nanti pelajaran yang kedepannya itu pasti tambah sulit gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menguasai yang pertama, insya Allah yang selanjutnya akan mudah seperti itu. Muftada itu apa Ustazah? Ya? Muftada. Mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat. Itu mubtada. Mubtada itu kalau secara bahasa Indonesia dia yang mengawali. Isim yang mengawali, isim yang terletak di awal. Gitu. Terus itu cirinya harus selalu ada alif lam ya Ustazah ya? Nah, betul. Dia sifat mubtada itu harus ada alif lamnya. Dia harus bersifat ma'rifah, sesuatu yang diketahui. Ya, salah satu manfaat itu untuk ma'rifah. Ini mencet apa nih kok hilang gambarnya? Ma'rifah yang diketahui. Jadi al-qalamu artinya pena itu bukan pena. Kan beda antara kolamun itu pena gitu. Tapi kalau ditambahin al-qalamu dia menjadi pena itu. Sudah jelas pena yang akan kita tunjuk itu gitu kan. Tapi kalau kolamun dia masih berbentuk umum. Kolamnya itu merah atau kolam hijau atau kolamnya di atas kursi gitu kan. Jadi masih banyak, masih umum kalau kolamun tanpa ada alif lam. Tapi kalau kita sudah masukkan alif lam, al-qalamu berarti dia bersifat ma'rifah, sesuatu yang diketahui. Pahim tunna? Pahim tuh. Pahim insyaallah. Baik, bisa kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali. Jawabannya Lama. ma'assalamah. Ma'assalamah. Ila liqa ma'assalamah. Ila liqa ma'assalam. Datang. Ngantuk, Tong.